Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, ya, salam madani. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi apa yang kita mau share hari ini, ada satu Avanza 1.3 Auto. Di mana keluhan customer ini masuk reverse tak boleh sudah. Aku rasa maju depan pun masalah semput juga ini. Tapi yang paling ketara adalah reverse tak boleh sudah, kosong. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan oleh Allah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat bahwa sistem auto transmission ini untuk Avanza dia menggunakan sistem automatic transmission all model. Dia pakai Allison system. Allison system ni maksudnya dia menggunakan banyak drum dan banyak clutch. Setiap pertukaran gear tu dia ada clutch banyak. Setiap gear 1, gear 2 dia ada clutch lagi. Gear 1 ada clutch, gear 2 ada clutch, gear 3 clutch. Nak tahan setiap drum itu mengikut ratio pertukaran gear, ya. Dia banyak drum dan banyak clutch. Dia ada juga reverse clutch, dia ada forward clutch, dia ada C1, C2, C4, C3. Semua itu dikenali sebagai conventional gearbox atau conventional gearbox auto yang diperkenalkan ataupun nama biasanya kita panggil Allison gearbox ataupun orang panggil juga planetary system gear ratio ataupun PGS. Ini antara gearbox yang paling familiar, yang paling awal diperkenalkan sistem auto ni. Di mana sistem auto konvensional ini kalau kita cerita serba sedikit, dia memang istilahnya menggunakan sistem hidrolik juga, yaitu menggunakan tekanan minyak untuk menggerakkan setiap piston demi piston, clutch demi clutch. Dia menggunakan tenaga minyak yang dikontrol oleh body valve. Jadi di dalam mechanical gearbox ni dia macam-macam drum, ada direct drum, ya, macam-macam drum. Jadi yang jadi perbahasan sekarang ini, kenapa reverse tak boleh masuk? Dan ada orang kata, dia bilang mungkin kita boleh servis dia punya body valve. Tidak juga, sebab kalau kita tengok body valve, masalah paling pun dia jacking, dia semput. Ini bukan semput, kosong. Jadi kalau kita mau tengok lebih lanjut kereta ini di hadapan nih, kereta kita nih di hadapan. So video sebelum kita bongkar ada di sini. Kejap saya masuk sebab kita ini tidak edit. So ini kita tengok ya. Kameramen boleh fokus ya. Ini bang Avanza. Masalah dia kalau masuk reverse tidak dapat reverse lah. Sekarang saya sudah masuk reverse. Masih kita boleh gerak lah. Masih kita boleh gerak. Sudah respon boleh jalan. Jadi saya scan lah. Ini ya bang. Oke, kalau kita tengok reverse masuk juga, kalau sensor tiada isu, ini kita switch tiada isu, wiring tiada isu. Gear position sistem oke. Sudah responnya pun dah boleh jalan. Ini kita rest sampai 2000 pun tak gerak. Sama bang oke. Reverse sudah lah. Oke, nampak. Jadi sekarang kalau kita nampak, ya, sedikit sebanyak faktor-faktor kenapa benda ini terjadi, banyak sebab. Tapi antara semua sebab yang kita suspek adalah semua adalah daripada pengguna itu sendirilah. Dia tidak servis dia punya minyak, ya, dia punya minyak secara berkala. Dia servis minyak secara ikut hati. Bila ada masalah baru dia mau servis, sebenarnya sudah terlambat. Di dalam gearbox itu sendiri dia banyak kelas lining. Disebut kelas lining basah lah. Bukan kelas lining yang manual punya, itu disebut kelas lining kering. Lagi basah lagi bagus untuk yang auto. Kalau yang manual basah dia slip. Kalau yang auto lagi bagus. Jadi memang dia dicipta untuk itu. Jadi sekarang bila kita tidak tukar minyak, itu yang jadi masalah. Jadi kita akan membahas kenapa kereta ini kereta Avanza 1.3 Auto. Kalau ikut betul-betul Avanza model ini ya, tahan banting ini. Model-model dulu-dulu punya Avanza. Coba tengok sini. Ini model lama nih. Plate number kita tutupkan. Jadi model lama nih dia tahan banting. Tapi tahan banting pun kalau digasak terus tidak pernah
tidak pernah kita tukar minyak mengikut kilometer. Sepatutnya setiap 25.000 ganti minyak saja. Dan setiap 50.000 kita ganti minyak dengan filter. Jadi apa yang terjadi dengan kereta ini? Orang ini pernah ganti barangkali minyak. Sudah mustahil akan dia terus overhaul. Tapi dia sudah terlambat. Benda ini sudah bertahun-tahun dia tidak tukar. Dan ketika kita buka kereta ini, apa yang terjadi? Sebelum kita buka, kita tukar, kita buka minyak dia, kita tengok minyak dia ini sekarang, kita tengok, ini dia baru ganti, tahu dia hitam balik. Saya tahu nih, dia sudah ganti. Takkan orang tiba-tiba bohol bukan murah-murah. Dia sudah ganti pun dia masih hitam lagi balik. Kenapa dia jadi hitam nih? Kalau kita nampak dia hitam ya. Dan filter ini saya tahu dia baru tukar, hitam juga. Kenapa dia baru tukar pun? Sebenarnya benda ini sudah filter yang asal saya tidak tahu mana lah. Mungkin dia, yalah namanya mungkin dia mau pok juga lah, pok silap ke apa yang mungkin boleh tukar filter selesai masalah. Sebenarnya benda ini sudah lama terjadi. Sudah lama dia masalah. Tapi orang tuh mungkin dia biar dia tidak tukar mengikut kilometer. Ini saya tahu macam sudah tukar baru juga nih. Ya. Nah, sebab kalau yang baru yang punya mungkin dia inilah. Saya tahu saya lah. Kalau dia tidak tukar pun dalam keadaan dia sudah makan tuh nih, tiada guna juga, sudah terlambat. Oke, kita tengok status minyak yang pertama. Untuk menjawab persoalan ini ialah minyak itu sudah hitam, itu sudah menunjukkan petanda awalan yang memang kereta ini sudah hangus di dalam dia punya kelas. Yang kedua, kalau kita tengok dia punya magnet yang magnet dia ini kotor, ya, tengok. Ya, ini menunjukkan memang lama tidak servis ataupun mungkin dia servis juga nih tapi sudah terlambat. Kita tengok di sini. Ini adalah besi-besi daripada kelas steel dan juga kelas landing yang bergesel disebabkan terlampau lama tidak diservis lah. Ini kalau kita nampak lah. Ini kita nampak dia punya dia punya status. Oke, yang pertama dari segi color minyak. Yang kedua kita mau tengok apa yang melekat di magnet. Magnet ini fungsinya adalah menarik balik bahan-bahan yang serbu-serbu besi supaya dia tidak naik balik ke body valve. Dan dari sinilah kita akan tahu tahap dia punya kesehatan lah, sama ada ini kereta memang betul-betul jaga minyak ataupun servis. Dari sini kita boleh tahu. Kalau sudah begini rasa-rasanya lah, takkan benda ini magnet besi ini tiba-tiba ada melekat something di sini kan. Ini menunjukkan besi sudah hangus. Kelas steel dengan kelas kelasnya sudah kelas pad dia sudah makan dengan besi. Jadi dia jadi macam ni. Itu satu warnanya jadi hitam. Yang kedua kita tengok dia punya ni. Dan yang ketiga kita tengok filternya memang dia sudah agak inilah. Tapi ini filter pun bukan jawaban. Sebenarnya masalahnya sudah lama. Oke, kalau kita nampak mungkin ada orang cakap lah mungkin masalah soket saja. Sebenarnya kalau masalah soket dia akan keluar error di dalam scanner. Di scanner tidak ada sistem errornya. Dia cuma dia tidak boleh bergerak ke belakang. Manakala kita bawa reverse dia keluar di screen reverse. Kita bawa PGD dia PGD, tidak ada di blinking ke apa tidak. Kalau kita bilang di blinking boleh kita cakap mungkin input sensor, mungkin kita juga mungkin ada solenoid, mungkin juga fuse, mungkin juga relay, mungkin juga TCU. Tetapi untuk apa yang kami detek awalan ini ialah dia bukan masalah sistem, dia bukan masalah TCU, bukan masalah wiring dan juga bukan masalah soket yang selalu terjadi untuk kereta Avanza ini selalu dia punya sini pecah kan. Kadang-kadang hardness wire kadang-kadang putus dalam. Tidak. So kalau dia putus dalam dia keluar error dalam scanner. Jadi dia hanya masalah mekanikal, yaitu masalah kelas steel, kelas ini dan juga drum dalam dan juga body valve. Oke, yang kita mau bahas yang keempat nih adalah ini hardness gear saya rasa oke juga. Yang ini sensor dia saya rasa oke juga, ini sensor yang membaca suhu dia. Oke. Kalau kita tengok solenoid dia ini semua kita tengok status ini body valve dia, ya. Ini semua kita tengok memang kesan kotor, lambat dia tukar lah. Ya, lambat dia tukar. Jadi apa yang kita mau cerita di sini ialah ini pun ini longgar saya buat. Jadi kalau kita tengok ini orang saya buka bilangnya tadi dia mau buka. Kita tidak payah buka dulu. Kenapa? Sebab barang kita buka nanti satu kali untuk part 2 lah. Jadi kalau kita nampak di sini body valve ini berfungsi sebagai aliran minyak. Bila dia bawa pergi reverse macam inilah. Sekejap kita tengok ya. Kita bawa pergi reverse. Mana manual valve dia? Manual valve ini. Ini manual valve namanya nih. Kalau kita bawa pergi P, R, N, L2, L1, inilah ini yang main. Di dalam ni ada dia punya lekuk-lekuk. Kalau kita nampak ni, nampak lekuk-lekuk dia. Kita tarik keluar. Tuh. Dia ada stopper lekuk-lekuk valve di sini. Jadi bila kita bawa pergi N, minyak akan lari pergi N. Kalau kita bawa pergi D, minyak akan lari pergi D. Begitulah kita bawa pergi reverse, dia akan pergi reverse. Soalan dia sekarang,
dia sudah antar nih minyak pergi bagian body valve baru masuk ke piston seal, direct drum, semua kelas itu dia sudah masuk, tapi kelas itu yang tidak mau engage. Kenapa tidak mau engage? Mungkin dia hangus, mungkin juga direct drum itu luka. Jadi inilah perbahasan yang keempat, di mana body valve-nya saya rasa tidak juga jadi isu mungkin besar nih. So ini kita akan cuci saja, kita akan ganti apa yang rusak sajalah. Kalau dia ada solenoid rusak, kita gantilah. Kalau tidak ada, kita pakai balik, kita cuci balik ini. So yang kelima yang menjawab persoalan kenapa reverse, ya, kenapa reverse itu tidak mau jalan. Sekarang ini kita tidak buka habis, sebab apa? Kita ada part 2, takut duration terlalu panjang, ya. Kameramen dari sebelah sini ya. So kalau kita nampak, kameramen boleh rapat sini. Kalau kita tengok direct drum, tengok direct drum nih hangus, ya, hangus nih, terbakar. Ini yang menyebabkan jadi minyak, jadi hitam, terbakar. Jadi tidak dapat jalan nih. Dia jalan, dia terbakar, nampak nih? Nih, terbakar hangus nih. Yang saya nampak inilah direct drum hangus. Jadi terjawablah persoalan kenapa ini barang reverse tidak jalan. Kenapa dia tidak jalan. Saya nampak nih, nampak nih yang bergerak nih, hangus nih. Hangus, tuh hangus. Terbakar dia. Dia bergesel-gesel. Ini gara-gara minyak tidak dijaga lah. Ini pun hangus, nampak nih. Kelas steel pun hangus, kelas steel hangus, kelas pet jangan ceritalah. Ini kita tidak buka. Kita nak pendekkan duration, takut nanti terlalu panjang. Ada yang komen panjang betul kan. Jadi kita pendekkan saya duration untuk awalan part 2 ini, part 1 ini sudah menunjukkan bahwa memang masalah direct drum sini. Memang masalah direct drum, ya, masalah direct drum. Di dalam ini kita akan ganti semua kelas steel dan ini. Jadi minyak dia ada sini, kalau kita nampak memang dia hitam, hitam lah, mendekati hitam sudah. Warna yang betul-betul minyak yang bagus, sekejap saya ambil lah, boleh kasih post dulu sekejap. Minyak baru dari sini boleh nampak, kameramen. Kita tengok minyak baru, kita nampak baru kan, merah nih, nampak. Kita compare di sini, nampak. Ini kita compare hitam, kita compare hitam, saya lap dulu. Ini yang baru, nampak jernih ya. Jadi kalau dia sudah terbakar, dia akan jadi begitulah. Ini minyak baru. So jadi terjawab persoalan ini. Dan adakah kereta ini insya Allah kembali normal selepas kita overhaul? Kita nantikan part 2. Mudah-mudahan kereta ini dapat berjalan dengan baiklah. Dan semua kita akan ganti, termasuk dia punya seal, dia punya piston seal, dia punya clutch steel, clutch pad. Tengok direct drum tuh. Direct drum kalau makan apa boleh buat, terpaksa ganti juga. Ya, tetapi ini kereta Avanza sama dengan Myvi. Tidak apalah, kita ganti juga pakai Myvi punya drum, kita ada stok second. Kalau di dalam terlampau luka lah, ini kita belum buka. Untuk part 2 nanti baru kita buka, kita bongkar dan juga kita gabung dengan tes time dia jalan sudah nanti. Jadi saya rasa itu saja penggambaran hari ini sebagai part 1 awalan kenapa kereta ini tidak boleh jalan disebabkan oleh direct drum terbakar. Jadi untuk lanjutan daripada part 1 kita akan masukkan part 2, itu kita overhaul dan kita akan test drive, buka satu-satu lah. Jadi ini kita akan servis saja body valve, filter kita tukar, ini kita tukar, ini kita servis, body valve kita servis, clutch pad, clutch linen, direct drum kita tengok keadaan dia. Kalau dia teruk kita gantilah, yang second pun boleh. Yang baru nih susah mau cari, ini kereta lama sudah. Oke, jadi itu saja setakat perkongsian hari ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di part 2 lagi insyaallah. Sekiranya video ini bagus, berapa menit sudah? Dekat 14 menit. Oke, sekiranya video ini bagus, mohon share lah, ataupun subscribe, ataupun komen jika Anda juga menghadapi masalah reverse tidak masuk. Dan untuk makluman, mungkin ada orang yang cakap, mungkin masalah itu nih, boleh komen juga. Mungkin Anda menghadapi masalah yang sama. Kena ingat perbezaan masalah mechanical dengan masalah sistem, masalah sensor, masalah TCU. Tidak sama. Oke, tapi dari segi kalau TCU oke, wiring oke, solenoid oke, sensor oke, tapi mechanical oke, pun tidak bergerak itu barang. Macam kita lah juga. Oke, kita punya tangan tidak cacat, bergerak. Tapi kalau otak gila pun tidak jalan juga gearbox. Tapi untuk case yang ini otaknya bagus, sarafnya bagus, tapi anggota badannya tidak bagus. Tidak boleh juga gerak jari-jari kita ini. Dia mau gerak macam mana? Jadi masalah mechanical ini adalah diumpamakan tangan dia punya masalah hardware-nya yang rusak. Jadi kita ganti insyaallah, kita tengok untuk part 2. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, sekali lagi mohon untuk kita share ilmu yang baik ini. Jangan simpan di telepon Anda seorang.
share dia dengan orang-orang lain, mungkin family kita menghadapi masalah begitu, boleh share. Ya. Saya tahu banyak di luar tuh yang cakap mungkin sensor saja. Boleh try lah ganti sensor saja. Sebab kita ini berdasarkan pengalaman bahwa kalau sensor tidak sama dengan masalah mechanical. Kalau sudah reverse tak masuk, maju siap masuk, paham-paham lah itu. Itu mechanical problem lah itu. Kecuali dia sentap, tiba-tiba OD blinking, itu cerita lain. Boleh juga masalah mechanical, boleh juga masalah sensor ataupun TCU itu sendiri. Jadi itu saya sharing setakat ini. Jika Anda juga pengguna Avanza boleh komen, pengguna Mybi pun boleh komen. Gearboxnya hampir sama, cuma dia forward jalan depan, satu lagi jalan belakang. Dia cuma ada beza belakang saja, Excel dia belakang nih. Yang Mybi dia jalan depan, dia hanya pakai differential. Differential gigi. Yang ini dia ada Excel belakang sambung dengan bontot, dia panjang saja. Tapi ini boleh tukar. Kalau siapa ada Mybi boleh pakai dia punya badan, isi perut pun boleh. Oke, jadi itu saja setakat perkongsian hari ini, insyaallah. Semoga ia memberi manfaat. Assalamualaikum. Thank you.